Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Gereja Anak JKI Injil Kerajaan juga mengadakan live IG setiap hari Minggu jam 11 sampai 12 di IG @KingdomKidsJKI.IK untuk menyapa anak-anak, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama. Para orang tua diharapkan bisa mendorong putra-putrinya untuk mengikuti acara ini. Juga jangan lupa untuk follow IG @KingdomKidsJKI.IK untuk mendapatkan info kegiatan Gereja Anak JKI Injil Kerajaan. I got that victory. 'Cause Jesus, you live in me. Come on and sing with me. Hey, 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 I'm unshakable. Salib beratku tak membuatmu berpaling, tu membelaku, tu membelaku. Hidupku hanya bagimu, mengagungkan namamu. Apa yang Tuhan sampaikan, dapat sampaikan membuatku berpaling dari kasih-Mu, ini saat dimana dari cinta-Mu. Shalom keluarga JKI Kerajaan, senang rasanya bertemu kembali di ibadah online JKI Kerajaan. Saya berdoa dan percaya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur atau sejenisnya. Tim pastoral telah mengemas pesan Tuhan hari ini dalam bentuk talk show yang akan dibawakan oleh Pastor Tina dan Pastor Bastri. Saya percaya kita semua akan diberkati dengan luar biasa. Pastikan juga kita terima doa berkat dari gembala kita, Pastor Tina, di akhir ibadah ini. Nomor rekening persembahan bisa saudara lihat di dalam JKI Injil Kerajaan on the Move. Mari siapkan hati kita memuji dan menyembah bersama KG Praise. Happy Sunday, God bless you all. Shalom jemaat JKI Injil Kerajaan yang kami kasihi, selamat datang di ibadah online. Hari Minggu ini luar biasa sekali kami boleh bersama-sama dengan Anda. Dan kita hari ini akan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Mari saudara, persiapkan diri Anda, persiapkan posisi Anda yang terbaik, sehingga kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saya ajak untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa. Biar kami menyembah Engkau Tuhan. Biar kami tinggikan Engkau. Kami naikkan segala pujian syukur kami. Let us praise you Jesus. Let us praise you, Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord, oh, Lord our God. Let's sing praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
praise to Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Let's sing praise to Jesus. Oh, praise His name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Yes, Jesus. Biar kami tinggikan Engkau Tuhan, sing praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Let we sing praise to you, Jesus. Biar kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Lord our God, let's sing praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days, let us sing to you, Lord. Oh, Jesus. Oh, Lord. Let's sing praise one more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Jesus. Oh Lord our God. Berikan kemuliaan yang terbaik, katakan haleluya. Berikan kemuliaan, sorak-sorai haleluya. Oh Jesus. Oh, biar kami serukan Tuhan, nama-Mu yang terbesar di dalam hidup kami, nama-Mu yang terbaik Tuhan buat kami. Biar kami naikkan pujian yang terbaik. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Thank you Jesus. Nama-Mu besar Tuhan, dan biarlah kami naikkan syukur kami ke dalam kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya mari serukan haleluya. Woo! Mari saudara bangkit berdiri, pujikan dengan kuat, katakan katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar Tuhan, tapi kami kuat. Imanku tak perlu besar, cukup
Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kaulah sungguh terbaik buat kami. Tuhan, kami tahu hari ini kami boleh hidup, kami boleh berdiri, bahkan kami boleh Tuhan menikmati semua berkat. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, mari ajari kami untuk menjadi lebih tanggung jawab untuk hidup kami Tuhan. Dan memberikan hidup kami seutuhnya hanya kepada-Mu. Biarkan kami naikkan pujian Tuhan. Tanda bahwa kami ikut. Tanda bahwa kami mengikuti apa yang Kau mau Tuhan. Menjadi seperti yang Kau mau Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, Ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Biar kami hidup Tuhan untuk menyatakan jalan-Mu. Ajari kami Tuhan. Katakan inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di
hatiku dan jiwaku. Semuanya Tuhan, semuanya hanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari nyanyikan dengan hatimu, saudara. Katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku, ku berikan jiwaku. Semuanya, semuanya, Tuhan. Yes, Lord. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Tuhan, nyatakan jalanmu bagi kami, oh Tuhan. Bagi kami, oh Tuhan. Kami butuhkan Engkau, kami butuhkan Engkau, Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan. Kami butuhkan Engkau, Tuhan. Mari nyatakan jalanmu bagi kami, Tuhan. Nyatakan jalanmu bagi setiap umatmu, Tuhan. Biar kami jadi seperti yang Kau mau, Yesus. Kami berserah, Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Tuhan. Yesus, kami butuhkan-Mu. Kami butuhkan-Mu. Mari ajari kami, Tuhan. Ajari kami, Tuhan. Jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, cinta-Mu yang agung, buat semua yang Kau beri. Buat kami belajar mengerti hati-Mu, Tuhan. Oh, hati-Mu, Tuhan. Oh, hati-Mu, Tuhan. Oh, hati-Mu saja. Kami mau belajar, Tuhan, membuka hati kami, membuka hati kami. Oh, mari nyatakan jalan-Mu, Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Oh, Tuhan, bagi kami. Oh, Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu.
Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Saya ajak untuk jemaat menyembah, mari bermazmur, katakan terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan-Mu itu sungguh berarti buat Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Buat semua situasi yang ada Tuhan, mari ajari kami Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Kiara basyekera taka syekera. Mari ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, kami butuhkan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami butuhkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Oh kiara raya say, kiara raya say. Oh Jesus, oh we open our heart, oh Lord. Come on Jesus, let's come to our heart Jesus. Mari datang Tuhan, datang jamah setiap kami Tuhan, datang jamah setiap kami Tuhan. Kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Kiara basyekera taka sekera. You can do it all, Jesus. Oh, you are the one who can do it all. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hanya Kau Tuhan yang bisa jamah kami, puaskan kami Tuhan. Kiara basyekera ya taka sekera. Kiara ya sekera ya oh, Jesus. Kiara basyekera taka sekera. Kiara ya Kami berikan hati kami Tuhan, kami berikan hidup kami Tuhan. Perbuat seperti apa yang Kau mau Tuhan, dan ajari kami mendengar, ajari kami mendengar Tuhan. Yesus Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh mendengar akan sabda-Mu.
bersampaikan akan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan sudah banyak menolong kami, menunjukkan kebaikan kepada kami. Dan sekarang ini saat yang terbaik di mana kami duduk diam, kami mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami pribadi masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini hampir semua gereja melakukan ibadah online. Ini semua karena kemajuan dari teknologi. Tapi kita melihat ada satu yang membahayakan kalau kita tidak mengetahui tentang esensi dari sebuah gereja. Karena kalau kita melihat sekarang ya, kita mengikuti satu ibadah dari satu gereja dan kita tidak menyukai akan hamba Tuhannya, atau kita tidak suka dengan temanya, apa yang kita lakukan? Kita langsung pindah ke channel yang lain. Kita cari yang kita suka. Bukankah betul begitu saudara? Jadi hari ini kita akan mendengar konsep sebenarnya dari gereja itu seperti apa. Apakah gereja itu sebuah gedung? Atau ada hal yang lain yang Tuhan maksudkan dengan arti kata gereja itu? Nah, hari ini saya bersama dengan Pak Basri. Beliau akan menyampaikan akan esensi dari gereja itu, sehingga hidup kita hidup yang benar. Kita mempunyai sikap yang benar. Karena kita mau kita kembali ke tujuan mengapa gereja itu didirikan. Dan siapa gereja itu? Nanti Pak Basri akan menyampaikan supaya hari ini kita belajar sesuatu. Kita bisa lebih ngerti lagi bagaimana kita bersikap untuk selanjutnya ini. Dan kita didapati hidup kita benar di hadapan Tuhan. Mari Pak Basri. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bersama-sama untuk menjelaskan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan mengenai tentang gereja. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 15-19, itu kata pertama kali Tuhan menyebut kata jemaat. Saya akan baca untuk Anda. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Jadi ini adalah pernyataan yang pertama Yesus menyebut desain gereja. Jadi Ibu, bahwa gereja yang didesain oleh Tuhan itu paling tidak ada 4 hal. Yaitu adalah ada pengakuan berdasarkan pewahyuan yang dari Allah. Kemudian yang kedua adalah ada berkat dari pewahyuan itu. Yang ketiga dikatakan gereja yang didesain oleh Tuhan itu adalah alam maut tidak berkuasa. Luar biasa. Jadi gereja sampai saat ini apapun kondisi keadaan, mau pandemi, mau apapun, gereja Tuhan dikatakan alam maut tidak berkuasa. Namun yang keempat adalah berkat yang kedua adalah koneksi dengan surga, yaitu kunci-kunci. Jadi gereja Tuhan yang dibangun oleh Tuhan itu adalah itu punya akses dengan surga. Wah, luar biasa. Ini 4 unsur yang ada di dalam jemaat Tuhan yang dibangun. Inilah yang ajaib yang mesti jemaat dan kita semua harus bisa menyadarinya. Itu paling tidak seperti itu. Namun selanjutnya dikatakan bahwa kata eklesia yang disebutkan dalam kitab Matius itu, kata eklesia yaitu diterjemahkan dengan jemaat. Di dalam bahasa
Yunani, yaitu teks Alkitab Perjanjian Baru itu, yaitu artinya keluar dan memanggil. Jadi dalam konteks dalam gereja, dalam kehidupan kekristenan, artinya gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus. Begitu Bu, paling tidak tentang gereja awal yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab, desain pertama. Nah, kalau kita melihat selanjutnya dijelaskan di dalam kitab yang lain, surat-surat itu digambarkan gereja itu adalah tubuh, satu tubuh. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15, pasal 10 ayat 17. Kemudian juga gereja itu digambarkan adalah bangunan, ya. Bangunan atau bait Roh Kudus itu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Kemudian kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Namun juga dikatakan bahwa gereja itu adalah keluarga. Keluarga Bapa, keluarga Tuhan. Itu dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Namun juga gereja itu dikatakan adalah kawanan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 16 dikatakan adalah kita ini adalah kawanan domba-domba dan Tuhan Yesus tentu adalah gembalanya. Namun yang menarik daripada kata gereja itu bahwa kata eklesia itu selain dijelaskan dari ayat yang di atas tadi, itu kata eklesia diambil dari orang-orang yang boleh masuk dalam eklesia atau majelis itu adalah orang-orang yang paling tidak minimal 2 tahun pernah jadi tentara. Jadi eklesia atau gereja itu adalah kumpulan, bukan sekedar kumpulan orang-orang pengangguran, bukan, tetapi orang-orang yang memang pernah ada di medan pertempuran kira-kira gitu. Ketika mereka bersatu sehati, itu benar-benar sebuah komunitas yang punya hati sebagai seorang tentara. Dengan demikian boleh saya simpulkan dari ini tentang gereja. Jadi kekristenan atau gereja itu secara pribadi memang kita punya relasi dengan Tuhan, secara independen dengan Tuhan. Namun dalam konteks gereja, dalam sebuah komunitas gereja, kita tidak independen Bu, tetapi dependen. Sebagaimana tubuh Kristus itu dependen, saling bergantung satu dengan yang lain. Kalau kaki kita diinjak itu ya, langsung sakitnya sampai ubun-ubun, ujung rambut gitu ya. Kemudian apa yang dirasakan dalam tubuh ini connect satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa sepotong tangan cari lari sendiri atau kaki mungkin jalan-jalan sendiri, tetapi sinkron satu dengan yang lain. Makanya bahwa gereja itu nggak bisa independen. Gereja itu dependen. Bangunan juga sama. Bangunan, kita punya bangunan, satu dengan yang lain itu terikat. Meskipun dari bata, dari kayu, tetapi ketika dalam bangunan itu kemudian dikatakan Tuhan hadir di dalam bangunan itu sebagai tempat kediaman Tuhan. Itu keluarga. Kita boleh ada masalah, misalnya saya dengan anak saya ada perbedaan, tapi anak saya nggak minggatan gitu ya, karena keluarga. Kita tetap bisa sehati bersama-sama, kita bersekutu, bahkan kalau kita saling memaafkan satu yang lain, kita berdoa, menangis bersama-sama, karena ini keluarga. Nah, ketika gereja memiliki seperti ini, itu yang diinginkan Tuhan, bergerak, itu seperti pasukan yang luar biasa. Nah, paling tidak demikian Ibu mengenai tentang desain gereja yang bagi saya wow, luar biasa itu. Bahwa Tuhan ingin gerejanya Tuhan itu bahkan dikatakan tidak akan tergoncangkan. Iya, jadi hari Minggu itu mestinya hari yang luar biasa ya Pak. Iya. Di mana kumpulan dari pasukan-pasukan yang mereka mengalami banyak hal kemenangan di hari-hari sebelumnya berkumpul jadi satu. Nah, itulah gereja. Jadi di sini Tuhan menginginkan kita ini di dalam satu wadah itu adalah sekumpulan dari keluarga besar, keluarga Allah, saudara. Nah, bagaimana kita untuk konsep dari gereja itu selanjutnya, Pak, supaya kita ngerti kalau kita berkumpul itu karena kita sudah sesuai dengan konsepnya Tuhan.
Kalau kita bertemu satu dengan yang lain, kita itu bertemu karena kita konsepnya sudah sama dengan konsep Tuhan. Iya. Mari Pak Basri. Iya. Jadi betapa luar biasanya bahwa gereja itu bukan sesuatu yang saya katakan bukan independen sendiri-sendiri, tapi dependen, saling ketergantungan satu dengan yang lain, seperti dalam tubuh, seperti juga dalam bangunan, seperti juga kawanan ya. Kawanan domba itu kan bergantung dengan apa? Gembalanya ya. Beda dengan kambing, kita ini bukan kumpulan kambing, tetapi domba-domba yang diarahkan oleh gembala. Namun juga itu adalah pasukan yang bisa digerakkan sewaktu-waktu. Nah, spiritnya, saya diberkati dengan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Itu dikatakan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, pada murid-muridnya, dia katakan itu adalah kata-kata terakhir sebelum, di antaranya kata-kata terakhir sebelum Yesus meninggalkan murid-murid. Waktu itu Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Katanya. Oh, Petrus kan ngomong, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau ya." Tapi Tuhan berkata, "Pak, gembalakanlah domba-dombaku." Itu sampai 3 kali kan kita tahu ayat itu. Dan Tuhan menjawab yang sama. Kalau engkau mengasihi aku, dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dengan demikian bahwa ekspresi kita untuk mengekspresikan kasih kita dengan Tuhan itu ternyata saling menggembalakan. Selama ini kita berpikir, wah, ibu saya sih jadi gembala, pokoknya beliau yang menggembalakan. Tetapi ternyata tidak. Bahwa kita ini saling menggembalakan, jadi nggak bisa cuek, ibu. Satu dengan yang lain kita tidak bisa ya untuk keperluanku sendiri atau kita tidak peduli dengan orang lain. Ternyata bahwa ekspresi kasih kita dengan Tuhan itu ternyata dinyatakan lewat prinsip saling. Saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga kawanan domba satu dengan yang lain, saling peduli. Istilahnya ibu katakan tidak cuek gitu ya, tetapi saling peduli. Nah, itu luar biasa yang spirit daripada sebuah komunitas, spirit daripada sebuah komunal, daripada sebuah jemaat. Nah, kalau ini terjadi, wah, dahsyat. Saya itu tadinya berpikir, Pak, saya mendengar berita seperti ini, buat saya sangat bahagia, saudara. Ya, karena gini, ternyata kita itu saling. Tadinya pengertian saya sebagai gembala sidang, saya harus memperhatikan, saya harus menjagai akan domba-domba yang ada. Tapi rupanya ada satu prinsip yang diterapkan di sini, adanya saling itu, saudara. Nah, waktu saya mendengar ini, saudara, hati saya bersuka cita, karena ternyata saya itu tidak sendirian. Saya ada yang lain yang juga memperhatikan saya, ada juga yang lain yang menjagai saya. Jadi di sini rupanya prinsip saling ini yang sudah hilang dari gereja. Tadinya saya berpikir, Pak, bahwa sebagai gembala ya saya kewajiban saya untuk saya memperhatikan dan itu keharusan saya. Tapi pada waktu Pak Basri menyampaikan ini, rupanya ada perkataan yang hilang dari gereja, yaitu saling. Nah, itu yang membuat saya sedikit happy, Pak, hari ini, Pak. Mari lanjutkan, Pak. Itu akan terbatas ya, Bu. Kata survei bahwa kemampuan seorang gembala untuk menggembalakan itu paling 100. Saya paling bisa menggembalakan 100. Ibu juga sama. Tapi ketika gereja bertumbuh, siapa yang menggembalakan? Nah, jemaat yang saya melayani itu gini, sampai mati pun adalah ketua komselnya. Dulu mati telepon saya, mau itu loh, Bu, mau melahirkan tuh telepon saya, tolong doakan. Mau ada rumah baru, telepon saya, Pak, tolong doakan rumah saya. Dari yang lahir mau melahirkan itu, kangelan loh, Bu, telepon saya. Kemudian ada orang yang sakit, semua telepon saya sebagai gembala.
saya perhatikan ada beberapa gereja yang model seperti itu cepat mati. Tapi kemudian saya membagikan kebenaran ini kepada jemaat bahwa kita ini spiritnya dalam jemaat itu saling loh, prinsip saling. Dan luar biasa, sampai sekarang ini kalau ada jemaat meninggal, yang pertama-tama ditelepon adalah ketua komselnya. Ketua komsel bersama-sama dengan anggota komselnya, bagaimana nih menolong? Pertama memang agak repot, karena belum pernah mandiin orang meninggal. Tapi saya sampaikan, inilah kesempatan Anda melayani saudaramu. Dan luar biasa. Dan sekarang cukup luar biasa bahwa jemaat saling menjaga, saling melayani satu yang lain. Dan ternyata itu menolong. Dan merasa saling digembalakan. Saling memperhatikan satu yang lain. Sebab apa? Nanti kalau meninggal yang akan pertama yang melayani adalah siapa? Ketua komselnya. Dengan jemaat komselnya. Nah, inilah sebenarnya saya praktekkan bukan untuk mencari keringanan saya, tapi untuk prinsip Yohanes pasal 21, saling menggembalakan satu dengan yang lain. Begitu Bu. Kalau ini terjadi, dan saya rasa ini menjadi berkat bagi setiap kita saling terbuka, saling mendoakan, saling membangun. Itu konsep yang dibangun oleh Tuhan dalam gereja. Ya. Satu yang saya tiba-tiba muncul, Tuhan itu katakan pada waktu apakah engkau mengasihi aku, itu individu loh, bukan secara organisasi. Jadi berarti bahwa menggembalakan itu tugas kita semua. Sama-sama kita yuk saling. Memang secara institusi ada satu yang diangkat sebagai pemimpin, tapi bukan berarti bahwa konsep Tuhan tentang eklesia ini, tentang gereja itu tidak punya dasar. Jadi berarti kata saling itu yang seringkali terlupakan. Karena ini kan dikatakan, apakah engkau Petrus mengasihi aku, dan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini perintah. Selama ini kita berpikir bahwa kalau kalimat ini diucapkan oleh Tuhan berarti itu dikatakan kamu jadi gembala sidang, gitu loh. Kamu jadi gembala untuk domba-domba semua. Tapi rupanya kalau kita lihat ini adalah individu. Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi berarti kita semua ini harus ada salingnya ini. Karena kita satu keluarga. Dan itu keluarga Allah itu yang sangat bagus penerapannya di dalam gereja. Salingnya itu Pak. Ya mari Pak, teruskan Pak. Nah, masalahnya adalah Ibu, bahwa saya mengutip salah satu buku yang mengutip dari pembicara dari Amerika, disurvei bahwa pemikiran, imajinasi atau konsep orang-orang Kristen sekarang ini, dia berpikir memandang gereja itu seperti SPBU gitu. Yaitu di mana jemaat itu datang dengan tujuan mengisi bahan bakar, ya. Diisilah. Tolong, pendeta itu dianggap sebagai pompa bensin kira-kira gitu. Tolong isi saya, penuhi saya, gitu. Datang, berkati saya, doakan saya. Pokoknya isilah saya. Tangkinya kosong. Tangki saya sudah kosong selama seminggu ini. Tolong, ya. Kira-kira dia akan mencari pendeta-pendeta yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup dia. Nah, ini ada 3 pandangan imajinasi disimpulkan. Yang kedua adalah gereja dianggap tuh seperti mall, hipermarket gitu ya. Jadi jemaat datang untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan rohaninya. Kalau jemaat itu datang karena ada tawaran program pelayanan gitu ya. Dari balita sampai remaja, dari menikah, jadi orang dewasa, manula, sampai pelayanan pemakaman mati, ya kira-kira. Jadi motonya itu kayak di mall, one stop shopping kira-kira. Orang sekali masuk di tempat itu dan dapat pelayanan. Cari kebutuhannya sendiri. Cari kebutuhan sendiri. Kira-kira anak saya ada di mana ya? Kemudian semuanya dilayani. Nah, itu imajinasi kekristenan masa kini. Jadi dia melihat bahwa gereja itu seperti mall tadi. Dia datang memang kumpul banyak orang,
tapi masih independen. Iya. Ya, kebutuhanku ini setelah itu tidak ada ikatan satu dengan yang lain. Ya kan? Mungkin ibu kalau ke mall mungkin nggak kenal satu dengan yang lain, kecuali anggota jemaat kita kan. Iya. Tetapi orang selesai dapat kebutuhan dan dia pergi, nggak ada sebuah komitmen tertentu. Bahkan dia akan cari, misalnya ada mall yang memberikan tawaran-tawaran produk baru yang murah, gitu, ada diskonnya. Oh, dia akan apa? Dia akan ke sana. Jadi dia nggak komitmen dengan satu mall tertentu, tetapi dia akan mengikuti sejauh mana mall itu memberikan tawaran atau diskon kepada dia. Jadi tidak ada komitmen. Nah, yang ketiga adalah disurvei dari pandangan orang ini dikatakan bahwa imajinasi konsep dalam orang-orang Kristen masa kini itu gereja itu kayak bioskop, kayak sinema atau kayak seperti teater gitu ya. Jadi tinggal kalau bioskopan gitu. Yang lalu saya tertarik, saya lama puluhan tahun nggak pernah ke bioskop itu. Anak saya berkata, nih di bioskop ini ada puter film ini. Nah, saya tahu tokohnya itu idola saya. Wah, saya puluhan tahun nggak pernah ke bioskop, saya ke sana. Jadi saya lihat itu, tinggal siapa yang jadi jadi sutradaranya atau yang menjadi aktornya. Di situ saya akan datang. Jadi jemaat datang untuk mendapatkan tontonan rohani gitu, yang dapat menghibur setelah lelah bekerja selama seminggu. Dia akan terhibur, tentunya ingin menuntut musiknya bagus, lightingnya kira-kira yang keren gitu kan, apalagi ditambah khotbahnya yang gak sedikit lucu, dan pokoknya tontonan-tontonan yang menarik. Dia akan hadir di tempat itu. Nah, saudara, seperti ini. Saudara yang mana? Saudara kalau ibadah hari Minggu itu di masa-masa pandemik ini, saudara ada di mana? Saudara merasa gereja itu seperti SPBU, tempat ngisi tangki, saudara bisa berpindah-pindah, ya. Mana yang saudara suka karena saudara punya uang, ya. Saudara apakah merasa seperti di mall? Kamu ada kebutuhan dan setelah kebutuhan terpenuhi, sudah masa bodoh dengan yang lain? Atau yang satu lagi, kita seperti di bioskop, ada superstar saya. Begitu itu superstar saudara yang saudara gemari khotbahnya, saudara singkirkan yang lainnya. Saudara ada di mana? Seringkali tanpa sadar kita ini semua seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu egois, Pak. Nah, tapi akan ada akibatnya kan, Pak. Muncul akibatnya kalau kita itu seperti itu di dalam sikap kita di dalam hari-hari ini. Ini nih masa pemurnian soalnya. Ini masa pemurnian, ini masa ujian buat anak-anak Tuhan semua. Sikap kita itu ada nilainya tersendiri. Nah, jangan sampai kita itu sikap kita itu tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Respon kita tidak seperti yang diharapkan. Karena akan muncul akibatnya kan, Pak, kalau kita berlaku seperti itu. Nah, apa akibatnya, Pak? Ya. Akibat yang sedang tren seperti ini, akhirnya jemaat itu menjadi seorang yang konsumerisme, ya. Datang hanya untuk dilayani, untuk menerima, untuk diisi, dipuaskan dan sebagainya. Dan tentunya hal ini tidak akan pernah memuaskan, tidak akan pernah terpuaskan, sehingga orang gampang bergeser. Mengapa tren sekarang ini gampang orang gonta-ganti gereja? Ya. Mana yang kira-kira bisa memuaskan saya, musiknya, kemudian gedungnya atau apapun. Ini menjadi seorang yang konsumerisme. Padahal firman Tuhan berkata bahwa ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan mata air, katanya firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Dari dalam hatimu akan memancar mata air. Jadi bukan konsumen, tapi sebenarnya produsen. Kira-kira gitu. Lah, inilah yang akibat jemaat yang berpikir bahwa gereja itu tadi seperti SPBU, seperti mall, seperti bioskop. Akhirnya dia menjadi seorang konsumen dalam hidupnya. Kemudian yang kedua juga akibatnya tidak
memiliki komitmen, ya. Tidak ada komitmen. Konsumen tidak pernah komitmen murni dan tulus, ya. Sebab dia akan ikuti produk apa yang bisa menguntungkan saya, yang bisa memberikan tadi diskon, ya, yang bisa punya harga murah, yang itu menguntungkan saya. Jadi dia tidak punya komitmen. Banyak orang tidak punya komitmen terhadap mall tertentu. Dia akan bergeser ke mall yang lain karena di sana ada harga yang lebih murah, bahkan bangunannya bagus, full AC, full musik, atau full pelayanan. Ada LED-nya Ya, besar. wah besar, ya. Sehingga gereja sekarang ini berlomba-lomba untuk ini. Ya. Gereja sekarang berlomba-lomba bagaimana menyiapkan untuk menarik jemaat dengan yang hebat-hebat tadi. Sebab akhirnya gereja kayak jadi pangsa pasar gitu ya. Bagaimana istilahnya keren sekarang menjadi gereja yang relevan gitu ya. Sehingga menjadi gereja yang relevan dia akan mengikuti pangsa pasar. Nah ini akibatnya kalau kita renungkan sebenarnya cukup mengerikan. Ya. Mengapa? Karena jemaat dia tidak punya komitmen yang kuat terhadap sebuah gereja lokal. Padahal gereja lokal itu adalah dikatakan tubuh Kristus. Sekalipun gereja Anda mungkin gereja yang sedang merintis ya, di tengah hutan, di kampung. Tapi kalau kita pandangan kita bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, di mana Tuhan ada di situ sebagai kepalanya dan kita tubuhnya, maka seperti kata Paulus dikatakan bahwa maka gereja itu ada kuasa kebangkitan. Yeah. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab di dalam Efesus pasal yang 1 ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ibu, ini sesuatu yang menarik bagi kita dan kita sebagai gembala jemaat, kita rindu. Biarlah ini menjadi sebuah new normal gitu ya. Esensi gereja menjadi new normal. Bagaimana disebut new normal? Karena yang normal sekarang ini independen. Sedangkan gereja yang Tuhan inginkan adalah dependent. Nah, kalau kita bisa membangun kehidupan jemaat yang seperti ini, saya percaya sebagaimana doa di dalam Alkitab Kisah Para Rasul, ketika mereka berdoa dikatakan Tuhan hadir, ya. Dan kita melihat dalam Kisah Rasul ada mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Itu ibu yang kira-kira akibat yang efek yang bisa terjadi dalam gereja masa kini. Iya, memang orang itu cenderung untuk apa yang aku sukai itu yang aku lakukan. Kalau aku tidak suka, ya aku nggak lakukan. Ya, jadi orang akhirnya memang mengandalkan sesuatu yang di luar. Dia tidak pernah tahu bahwa hal rohani itu ada di dalam. Ini yang saya pernah sampaikan dalam hari-hari ini kepada beberapa orang. Kobaran api cinta kita ya kepada Tuhan itu bukan berarti bisa berkobar itu karena suplai dari luar. Jangan lupa kalau kita minta suplai dari luar ya itu tidak akan lama karena ternyata Tuhan sudah berikan sumbernya di dalam. Kita jangan jadi konsumen tapi kita harus jadi produsen. Produsen itu berarti kita di dalam kita bisa mengeluarkan sendiri. Sehingga kita juga bisa memberkati, ada kuasa yang keluar dari hidup kita untuk kita memberkati akan orang lain. Begitu kan Pak? Iya. Kalau kita tidak membiasakan diri dengan kita ini adalah orang-orang yang konsumen terus ya, selalu kita mengandalkan dari luar untuk kobaran api kita, cinta kita kepada Tuhan, maka yang kita kobarkan itu tidak lama saudara. Yang kita kobarkan hanya sebentar akan redup lagi. Tapi kalau yang kita kobarkan itu, semangat Petrus itu kobarannya dari dalam. Itu dari sumbernya dari dalam, dari manusia roh kita. Maka api yang keluar ini, api yang mengepul keluar ini adalah api yang karena cinta Tuhan itu terus mengalir dan itu tidak bisa berhenti. Dan itu yang membuat kita akhirnya kita tahu arti komitmen. Berarti saudara boleh pindah ke banyak gereja.
boleh berpindah ke gereja satu dengan yang lain, tapi namanya pembentukan Tuhan itu tetap terjadi, saudara. Tapi kalau saudara mempunyai komitmen di situ, maka ada orang-orang di sekitar saudara yang bisa saling tadi mensupport, mendukung, mendoakan, memperhatikan, sehingga saudara waktu mengalami pembentukan itu tidak sendiri, saudara. Karena apa? Tuhan mau kita balik lagi, kita ini keluarga besar, saudara. Kita tidak independen, kita ini dependen, kita saling satu dengan yang lain. Tapi dibutuhkan komitmen. Kalau saudara berpindah-pindah gereja, kepindahan gereja saudara pikir itu membuat semangat dalam diri saudara terus berkobar. Saudara itu salah dalam konsep. Karena kobaran yang dari Tuhan itu asalnya dari dalam. Dan jangan lupa, kemanapun saudara pergi, pembentukan Tuhan akan terus mengejar saudara. Karena Tuhan ingin karakter kita berubah. Tuhan inginkan kita seperti Yesus. Tuhan inginkan desain pertama manusia itu terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali pada waktu dibentuk kita tidak tahan. Kita pikir temanku ini tidak baik, kita pindah ke gereja lain. Di gereja yang lain saya jamin saudara akan mengalami hal yang sama. Tuhan itu setia, jangan lupa. Dia kalau setia berarti dalam membentuk kita pun dia setia. Kalau belum selesai dia akan setia terus sampai kita bisa benar-benar kita tunduk kepada Tuhan. Kita punya komitmen dan pada waktu kita dibentuk ada keluarga besar kita yang saling tadi, yang dependen. Ini keluarga yang dependen, itulah gereja saudara. Nah disitulah saudara akan jadi orang yang dewasa dalam Yesus. Itu yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi, Pak. Ya, Pak, mungkin Pak Basi bisa tambahkan lagi. Ada kesaksian yang luar biasa bahwa ada sekelompok anak-anak youth Bu. Dia terhisap atau bertumbuh dalam sebuah gereja yang gak besar. Tapi mereka itu punya komsel ya, kalau di tempat kita kan MPP. Mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan, mereka membagikan cita-cita mereka. Dan ini solid. Mereka berdoa dan dari waktu ke waktu anak-anak ini nih sekian waktu lamanya berhasil. Karena apa? Karena tadi mempraktekkan prinsip saling tadi. Saling menegur, bahkan mau dosa pun dia telepon temannya, tolong ini pikiranku begini ya. Oh ya kita mendoakan sama-sama gitu. Kemudian ketika aku nih sedang mau merindukan untuk mau ambil bagian ini, untuk misalnya kuliah di tempat ini atau mau bekerja, mereka sehati bersama-sama. Nah prinsip saling itu ternyata membawa dampak yang luar biasa. Kemudian di MK ada MPP tertentu yang dia itu karena tadi prinsip saling ya, bahwa Tuhan hadir dalam sebuah komunitas. Dia tuh berdoa, Tuhan ini kok lingkunganku ini gaple istilahnya gaple itu apa ya, keplek. Ya, ada yang adu jago kayak judi gitu ya. Wah dia kan melihat itu nggak benar, kasihan ya. Kemudian ada orang-orang yang itu kan dia ingin berjudi sebenarnya, tapi kalau orang menang kan satunya kasihan ya. Akhirnya dia berdoa, Tuhan ini bukan orang-orang yang punya uang banyak, dia hanya ya berjudi lah. Dia berdoa, Tuhan tolong supaya daerah ini sehati MPP ini, supaya mendoakan akan lingkungan di sini supaya tidak ada perjudian, nanti malam pada mabuk, nanti ada yang adu jago dan lingkungannya yang miskin. Mereka berdoa minta Tuhan dinyatakan di tengah-tengah lingkungan di sini, dan itu luar biasa. Dari kesaksian orang itu bahwa beberapa waktu kemudian nggak ada lagi orang suka adu jago Bu. Waktunya tidak ada lagi untuk gaple keplek tadi. Nggak ada waktu lagi untuk minum. Dan Tuhan tuh memberkati lingkungan di situ. Nah saya ingat gereja itu kan sebuah ekspresi daripada kehadiran kerajaan Allah ya. Kan itu ya. Gereja itu kan agennya kerajaan Allah gitu ya. Makanya Tuhan ketika berkata kepada
murid-murid, aku akan membangun gerejaku dan Allah mau tidak apa? Menguasainya. Dan aku memberikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di bumi ini akan apa? Terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Jadi kita melihat gereja itu punya koneksi. Wah, bagi saya ketika renungkan, wah luar biasa. Gereja punya koneksi. Nah, gereja kita ini sedang punya tema koneksi ya. Nah, untuk bisa sampai ke koneksi itu, mari kita akan bangun Eklesia Go gitu ya. Di dalam komsel kita, MPP kita, mari kita akan bangun sesuatu eklesia yang hidup. Kita mulai dengan apa? Dengan MPP saudara, dengan komsel saudara, dan Tuhan akan dikatakan diam di dalam komunitas kita. Komunitas saling itu, dan kerajaan Allah dinyatakan. Dan saya percaya ini namanya transformasi. Dan biarlah ini menjadi sebuah new normal ya. Mengapa saya katakan ini new normal bagi gereja Tuhan? Sebab yang normal sekarang itu independen, individu. Dan biarlah ini menjadi dependent, menjadi new normal bagi gereja kita masing-masing. Begitu Bu, kira-kira. Jadi saudara, kita kalau mau bertumbuh di dalam hidup kita secara rohani, ayo kita hisapkan diri kita kepada eklesia, kepada orang-orang yang memang rindu mencari Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil keluar itu. Dan pada waktu kita punya sekelompok akan eklesia ini, kita ini satu keluarga besar yang saling terikat satu dengan yang lain, ada saling di dalamnya. Kalau kita bisa menjadi satu keluarga besar, keluarga Allah yang mempunyai saling tadi saudara, betapa indahnya hidup kita. Kita yang sudah hampir tergeletak, ada yang narik keluar saudara. Pada waktu saudara menangis, ada yang menadahkan tangannya membantu saudara. Ada yang menepuk pundak saudara supaya saudara bersemangat kembali. Nah, dibutuhkan orang lain saudara. Mari saudara yang belum terhisap di dalam MPP, hari-hari ini saudara pasti kesepian karena saudara tidak punya teman. Tidak ada saling itu. Saudara tidak balik ke konsepnya Tuhan eklesia itu. Saudara tidak masuk ke konsepnya Tuhan gereja yang sebenarnya. Jadi saya anjurkan untuk saudara hubungi gereja, hubungi Pak Elia. Katakan saya ikut bergabung di dalam MPP. Rumah saya di daerah ini. Saya mau ada MPP. Sekarang memang tidak bisa ketemu, tapi saya ngelihat MPP yang ada bergerak saudara. Lewat apa? Lewat WA video, lewat Zoom. Kita bisa untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Mungkin ada yang lesu. Hari-hari ini kerjaannya berkurang di PHK. Tapi ada teman-teman yang saling tadi saudara. Dan itu adalah keluarga Allah saudara. Di situ saudara dikuatkan kembali. Saudara yang belum bergabung, bergabung ya. Hubungi Pak Elia di gereja setiap hari kerja. Saudara akan dihubungkan kepada MPP yang di dekat saudara. Saudara tidak akan sendirian, saudara punya teman. Dan hidup saudara akan berbeda. Karena apa? Saudara bisa satu dengan yang lain, ada saling ini. Saudara tidak bingung dengan yang di luar, tapi saudara sibuk dengan Tuhan yang di dalam. Karena yang di dalam ini nyumber terus saudara. Ya, jadi jangan sibuk dengan makanan yang dari luar. Saudara punya makanan dari dalam. Dari sini nyumber terus, jangan konsumen, jadilah produsen. Maka hidup saudara apinya akan berkobar terus saudara. Kalau api cinta saudara berkobar terus kepada Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk saudara susah. Tidak ada lagi waktu untuk membicarakan orang lain. Yang saudara bicarakan adalah tentang Tuhan, dan saudara melakukan tugas Tuhan. Terakhir saya mau minta Pak Basri berdoa buat kita semua supaya kita bisa menjadi jemaat yang kuat. Jemaat seperti jemaat yang diinginkan Tuhan. Yang pertama kali Tuhan inginkan kita jadi jemaat seperti apa. Ya, mari Pak Basri. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan sharing pada hari ini. Kami percaya apa yang kami
dapatkan dari firman-Mu akan memberkati setiap jemaat Tuhan. Yes, Biarlah kami akan kembali ke esensi gereja yang Tuhan desain, yaitu eklesia. Dan biarlah kami menjadi sebuah eklesia go yang akan bergerak. Kami saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberkati, saling meneguhkan. Karena itu sebagai ekspresi kasih kami kepadamu. Sebagaimana Engkau berkata kepada Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan Engkau menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan, mengikuti akan acara ini. Kiranya kami memiliki sebuah aktivitas, sebuah kegerakan new normal, yaitu sebagai eklesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengar Pak Basri, di mana kita semua harus kembali kepada konsep gereja. Konsep yang Tuhan desainkan pertama kali, supaya kita jadi satu keluarga besar yang tidak gampang digoyahkan apapun juga. Kita jangan jadi konsumen, tapi kita jadi produsen. Dan tadi disampaikan juga esensi gereja harus menjadi standar baru dalam hidup kita, di mana satu dengan yang lain ada saling. Kita mau perjamuan suci bersama-sama hari ini, saudara. Saudara, saya tunggu saudara persiapkan perjamuan suci. Kalau saudara tidak ada apapun yang ada di meja makan saudara, saudara bisa ambil untuk perjamuan suci. Bahkan kalau tidak ada anggur perjamuan suci, saudara pakai teh pun juga nggak masalah, saudara. Ini bukan soal barangnya, tapi soal bagaimana kita menyikapinya dengan benar. Ya, kita akan persiapkan hati kita dan kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, kembalikan kami kepada esensi Tuhan yang pertama, yaitu di mana satu dengan yang lain ada saling ketergantungan, ada keterikatan, satu dengan yang lain saling menjaga, saling menggembalakan. Tuhan, sebagai jemaat-Mu, kami mau Tuhan untuk kami kembali ke esensi gereja di mana Tuhan inginkan kami berada. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami untuk kami masuk dalam perjamuan suci bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kesempatan untuk kami mengingat kembali di mana cinta-Mu itu Kau curahkan di atas kayu salib untuk menggantikan, membayar semua dosa-dosa kami. Kasih yang demikian besar yang tidak pernah terjadi selama bumi ini ada, Kau tunjukkan lewat bukti Engkau mati di kayu salib, bukan karena dosa-dosa-Mu Tuhan, tapi untuk menebus dosa-dosa kami semua. Ajar kami untuk kami mengerti akan desain kami yang semula, esensi dari sebuah gereja, esensi dari eklesia, di mana Engkau menginginkan kami semua satu dengan yang lain saling bergantung. Kami satu dengan yang lainnya saling menjagai, saling menggembalakan. Tuhan, itulah kasih yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu. Biar hari ini kami meneladani kasih yang sudah Kau curahkan di atas kayu salib, untuk kami juga memberikan kasih kami kepada yang lainnya. Ada saling menjaga, saling menggembalakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena kami adalah satu tubuh Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami angkat roti ini bersama-sama. Terima kasih, kami boleh mengingat tubuh yang terpecah-pecah seperti itu, yang sudah Kau lakukan di kayu salib, supaya kami menjadi satu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib.
kami mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan suci. Tuhan, terima kasih untuk cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Setiap kali kami minum, kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami mau memberitakan kematian-Mu Tuhan sampai Engkau datang. Pakai kami Tuhan, untuk kami jadi alat menyampaikan suara Tuhan untuk dunia yang sedang dalam ketakutan ini. Tolong kami Tuhan, supaya mulai hari ini kami juga memperhatikan yang lain. Kami mau minum bersama-sama akan cawan perjanjian baru ini untuk mengingatkan kami ada kuasa di dalam darah Yesus yang mengalir juga di dalam kehidupan kami. Kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang mengikuti acara ini. Jamah hidup mereka. Jamah hidup mereka Tuhan. Saudara yang membutuhkan akan doa, arahkan tangan-Mu kepada skrin yang ada di depan-Mu. Arahkan tangan-Mu kepada skrin yang di depan-Mu. Dan saya akan berdoa. Kebutuhan apa saja yang saudara butuhkan. Saudara ingin ada pertolongan Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada skrin yang ada untuk menunjukkan bahwa engkau membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, untuk tangan-tangan yang diarahkan kepada skrin yang ada, mereka membutuhkan pertolongan dari Engkau Tuhan. Mereka membutuhkan akan bantuan yang datang dari surga turun atas hidup mereka. Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau tolong hidup mereka dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Biar kemahakuasaan-Mu, keajaiban-Mu itu boleh mereka rasakan. Mereka boleh tahu bahwa Yesus mati di kayu salib dan Yesus sanggup membuat mujizat itu dalam hidup mereka. Supaya mereka tahu bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menurunkan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, kami memberkati akan tangan-tangan yang terulur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, biar mereka merasakan ada pengurapan yang baru turun dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah mengalir turun. Kuasa Yesus mengalir turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mereka mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus yang mengingatkan kami bahwa ada kuasa dalam hidup kami untuk kami boleh salurkan kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ada satu tambahan yang saya ingin tambahkan. Di masa sekarang ini, di mana semua orang ketakutan, saudara, belajar mengucapkan shema, saudara. Saudara tahu shema itu apa? Pernyataan tentang Tuhan. Saudara bisa lakukan banyak hal untuk saudara mulai bergerak. Saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi, beritakan Injil, saudara. Sampaikan kabar baik kepada dunia. Saudara bisa pakai banyak cara, salah satunya adalah shema. Di dalam shema itu pernyataan tentang Tuhan, di mana orang itu akan tahu bahwa ada Tuhan yang bergerak di dalam hidup kita, yang mengubah hidup kita. Contohnya saudara, pada waktu saudara melihat
ada buah-buahan bagus di pasar. Saudara ingin membeli buah-buahan itu. Saudara katakan dahulu, Shema, Ibu, buahnya bagus sekali. Tuhan memberkati akan buah-buahan supaya kita bisa menikmati ya Bu. Saya beli yang buah itu. Saudara, itu saudara sudah ucapkan Shema. Mungkin saudara rindu kepengen memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Saudara bisa taruh kantong plastik supaya kita tidak bersentuhan apapun dengan yang lain. Taruh kantong plastik, saudara bisa berikan. Misalnya, saudara bisa berikan kepada sopir-sopir truk yang ada di arteri saudara. Saudara berikan, saudara katakan, Pak, ini makanan buat Bapak. Bapak akan selamat sampai di tujuan dan kembali dengan keluarga dengan selamat. Gusti memberkati. Itu salah satu Shema saudara. Saudara mungkin buat masker. Saudara bagikan masker itu. Saudara ingin belajar untuk masuk dalam bermisi. Saudara membuat masker, saudara bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang orang-orang kecil saudara, yang kalau memberi masker itu sayang karena harganya mahal. Buat mereka mahal, 3.000, 5.000, buat mereka mahal. Apalagi pakai berapa jam buang, buat mereka sayang. Kita buatkan yang dari kain supaya mereka cuci. Kita berikan kepada mereka, kita kasih kantong plastik dan kita ngomong, Pak, dipakai ya Pak, supaya Bapak mendapat kesehatan dan dijagai oleh Gusti. Pada waktu dia terima, dia bingung, kok ada orang yang berdoa ya buat saya ya. Dia pakai masker itu, dia akan ingat saudara. Dan dia ingat kata-kata Shema yang saudara ucapkan. Praktek ya saudara ya. Kita juga praktek semua, saya juga praktek saudara. Karena saya tahu dunia sedang membutuhkan kata-kata Shema itu. Siapa yang bisa memberikan kata-kata Shema itu? Kita anak-anak Tuhan. Kita baru saja perjamuan suci, ada kuasa di dalam hidup kita. Pada waktu kita mengucapkan, kuasa itu mengalir saudara. Jadi apa yang kita ucapkan itu ada kuasanya. Mari kita praktek bersama-sama. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, JK Injil Kerajaan On The Move hadir kembali ke hadapan Anda untuk memberikan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Pujian kita merupakan ekspresi iman kepercayaan kita kepada Tuhan dan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang nyata bekerja dalam diri tiap orang percaya. Di tengah pandemi, Radio Rema mengajak para pendengar untuk tetap bersyukur dan membangun iman kepada Tuhan melalui acara Kabar Baik, karaoke bareng keluarga bersama dengan Radio Rema. Dari tanggal 27 April sampai 21 Mei 2020, sambil terus menghimbau para pendengar untuk tetap di rumah saja. Telah tersedia di Holy Bookstore, MP3 Pendeta Petrus Agung Purnomo seri 2. Siapa sih saudara yang bisa menjamin engkau langgeng dengan engkau? Uang saya banyak Pak. Saya berkata, jangan tinggikan hatimu, merendah di hadapan Tuhan yang menciptakan saudara. Anda akan diberkati dan terima akan perkenan Tuhan. MP3 dari Bapak Yohanes Sunardi dengan tema kesehatan. Karena sudah ibadah toh? Iya betul. Banyak orang makan sayur kena kanker, pemain badminton pun stroke. Jadi sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Set anggur perjamuan plus hosti dengan ayat maupun set anggur plus hosti tanpa ayat. Bagi Anda yang membutuhkan, bisa langsung ke Holy Bookstore di Holy Stadium Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang atau DM di IG @holybook.store untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mari terus dengarkan acara Tongkat Gembala di Radio Rema setiap hari di jam berikut. Jam 4 sore untuk anak-anak, jam 7 malam untuk umum, dan jam 9 malam untuk youth. Acara ini akan menolong setiap jemaat dan memberikan arahan serta tuntunan dan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di saat seperti sekarang ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan di Bank BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 18253000009 18253000009. Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 1350002223322 1350002223322 atau dapat scan barcode yang sudah tersedia berikut ini. Demikian JK Injil Kerajaan On The Move minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa.
untuk persembahan dan kita akan terima akan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk persembahan di mana kami membawa perpuluhan kami. Kami kembalikan Tuhan, karena itu adalah hak-Mu dan kami mempersembahkannya itu kembali kepadamu. Berkati juga akan persembahan syukur kami, karena Engkau sudah melakukan yang terbaik buat kami. Kami mau memberi juga yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh bernasar dan kami memberikan buah sulung kami. Engkau memberkati semua persembahan kami Tuhan. Kami mau hadik semua belalang pelahap di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hambatan di dalam aliran berkat disingkirkan. Semua penghalang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, berkat-Mu akan mengalir. Bumi akan mengeluarkan hasilnya. Pohon akan mengeluarkan buahnya. Kami diberkati karena kami menyembah Allah El Shaddai, Allah yang hidup dan nyata buat kami. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan, di mana awan kemuliaan Tuhan menjagai dan melindungi bisnis dan pekerjaan kami. Sekarang ya Tuhan, kami tahu surga di atas kami terbuka dan berkat Kau curahkan dengan berkelimpahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Dimanapun engkau berada, penyertaan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupanmu. Biarlah konsep gereja kembali lagi di dalam hidupmu. Engkau tidak akan gampang goyah karena ada saudara-saudara lain yang mensupport engkau, mendukung engkau. Dan engkau tidak akan menjadi konsumen, tapi engkau menjadi produsen. Di dalammu itu akan keluar berbual-bual. Air yang nyumber itu akan keluar berbual-bual dari hidupmu. Sehingga kasihmu kepada Tuhan itu berkobar-kobar dengan luar biasa. Biarlah esensi gereja terjadi di gereja JKIJ Kerajaan, di mana keluarga Tuhan yang besar ini menjadi dependen. Ada saling ketergantungan, saling menguatkan, saling menggembalakan, menjadi keluarga yang kuat, menjadi bangunan yang kokoh. Dan engkau akan menjadi jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah. Engkau akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu dengan pasukan malaikatnya, dan darah Yesus membungkus hidupmu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia yang baru setiap pagi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.